Sama yang kedua Pak, sifatnya tolong jangan disamain Pak antara hayalan ya sama yang asli. Kalau bisa yang hayalan tuh lebih positif gitu, lebih ramah, lebih baik, lebih lembut gitu loh Pak. Kalau misalkan sama nggak hayalan, nggak yang asli, lama-lama saya stres. Jadi udah deh, saya minta jadi hayalan bisa bantu saya. Ya kan, hayalan Pak Randy, hayalan Pak Al. Kenapa pada diem aja ya? Selamat sore Bu Jara. Sore. Pak Nino ada? Pak Nino belum masuk kantor Bu. Belum masuk kantor. Iya, Pak Nino masih ambil cuti lebaran. Pak Nino ada titip pesan nggak? Pak Nino gak ada titip pesan apa-apa Bu. Saya permisi ya Bu. Ya, makasih ya. Keadaan kantor Pak Nino lagi nggak baik-baik aja. Tapi dia malah sengaja ambil cuti lebaran. Apa mungkin Pak Nino sengaja? Dan ini cuma alasan Pak Nino aja untuk menghindar dari aku. Atau Pak Nino emang lagi melakukan sesuatu dan gak mau aku tahu. Jangan sampai Pak Nino beneran ngejauh dari aku. Aku gak mau dijauhi seperti ini. Halo? Halo Bu Bos, ada yang mau saya laporkan sama Bu Bos. Apa? Saat ini Bu Elsa sedang sendirian di luar kantor. Kita berdua akan segera beraksi Bu Bos. Tapi kita lagi cari kesempatan untuk melaksanakan tugas ini. Oke, bagus. Kamu Sherlock sekarang ya? Saya mau lihat sendiri. Siap Bu Bos, saya akan Sherlock lokasi pertokoan ini. Apa kabar, Des? Ya ampun. Novi, apa kabar sayang? Baik, Ayah. Wah, Elsa udah lama gak ketemu, makin cantik aja. Masuk. Pak. Ren, saya mau kamu lebih spesifik mencari tahu soal keberadaan anaknya Bu Sekar. Saya mau bertemu soalnya. Iya, jujur Pak, saya minta maaf. Untuk soal itu sepertinya agak sulit Pak. Ya, karena dari data yang diberikan Namira, Bu Sekar tidak pernah mempublis tentang anaknya di publik Pak. Dan dari profil yang kita kumpulkan memang Bu Sekar seolah-olah hidup hanya sendiri Pak. Ya, berarti itu intinya. Ibu Sekar ini sangat pintar menyembunyikan fakta soal anaknya. Ya kan? Iya Pak. Betul. Makanya itu yang harus cari tahu. Agak aneh kan? Ngapain harus disembunyiin? Betul Pak. Dan kalau kita lihat tentang cerita antara Bu Rosa dan Bu Sekar, ya harusnya memang Bu Sekar mempunyai amarah yang luar biasa kepada Bu Rosa. Ya saya khawatir Pak, jujur. Bu Sekar sengaja menutupi tentang anaknya untuk tujuan tertentu. Itu yang saya pikirkan. Kalau memang sesuai dengan apa yang Bu Sekar bilang, dia udah move on dan sama sekali nggak punya dendam sama keluarga saya lagi. Kenapa harus disembunyikan seperti itu keberadaan anaknya kan? Berarti ada alasan di balik itu. Makanya itu yang saya mau. Kamu mencari tahu lebih detail soal keberadaan saudara ayah saya. Karena mungkin dari sana kita bisa tahu siapa Ibu Sekar sebenarnya. Ya, baik Pak. Itu dia. Baron, Elsa mana? Dia beneran kesini sama teman-temannya? Iya Bu, Elsa ada di sana Bu. Awalnya dia pergi sendirian, tapi ternyata di sana ada beberapa temannya yang sudah menunggu. Pokoknya nanti lain kali kita harus ketemu lagi ya. Ya, nanti kita kabar-kabaran lagi ya. Kita ketemu lagi. Sehat-sehat ya, salam buat keluarga kamu ya. Kamu juga ya. Bye-bye. Bye-bye. Pokoknya nanti kita atur lagi ya waktu ya. Bye. Hati-hati ya. Oke, jalankan misi sekarang juga. Baik Bu.
Cabut. Rasain kamu, Elsa. Aku gak sabar mau lihat gimana muka kamu yang mulus itu rusak seperti muka aku. Duluan ya, Mir? Iya. Namira, kita pulang yuk. Duluan aja deh, nggak apa-apa, masih banyak kerjaan. Ngerjain apa sih? Butuh bantuan nggak? Nggak perlu dibantuin. Udah, nggak apa duluan aja. Pasti kamu kerja lama-lama biar bareng sama Pak Randy kan? Ayo ngaku. Cie, apaan sih enggak. Udah, mending pulang sekarang. Nanti kalau kelamaan keburu macet ngomel-ngomel di jalan loh. Ya udah kalau gitu kita pulang duluan ya. Ya udah, hati-hati ya. Yuk. Aduh, ini ya. Orang-orang udah pada pulang nih, kerjaan nggak kelar-kelar. Coba gue pengen gitu 1 hari aja, ya. Kerjaan cepet beres. Kan gue juga pengen kayak orang-orang bisa rebahan, santai-santai, nonton, makan, pacaran. Kok pacaran? Kan gue jomblo. Iya pokoknya santai-santai lah. Kayak gini kebanyakan kerjaan jadi pusing. Semoga cepet kelar. Pak. Kalau udah bosan kerja, keluar dari kantor saya. Enggak. Ini saya kerjain sekarang. Iya nih Pak, lagi dikerjain Pak. Tuh, ya kan? Saya nggak butuh pegawai yang nggak bisa kerja, yang nggak berkualitas. Kalau memang nggak bisa kerja, keluar dari kantor saya. Bisa Pak, bisa. Ini secepatnya. Tuh, udah saya. Niat kerja nggak sih sebenarnya kamu? Niat Pak. Nggak niat itu saya lihat. Nyesel saya terima kamu. Tunggu Pak. Diberesin barang-barang keluar dari kantor saya. Keluar, saya bilang keluar. Ini Pak. Keluar, saya bilang keluar! Tunggu, ini gimana sih maksudnya? Hah? Kenapa jadi sampai kebayang-bayang gini ya sama mukanya Pak Al? Ini jangan-jangan apa gue udah gak waras ya? Karena gue udah kelamaan, ini diomelin mulu, ya kan? Wah, coba Namira sadar dulu ya. Ini kerjain, hilangkan bayang-bayang Pak Al. Maksudnya apa kamu ngayalin saya? Nggak sopan kamu ngayalin saya. Gini ya Pak, ini kalau jadi bayangan saya, pertama jangan bawa komplotan. Udah 1 aja Pak, 1 aja sih udah pusing ngebayanginnya. Terus sekarang nambah lagi ada Pak Randy. Ya Pak Randy. Sama yang kedua Pak, sifatnya tolong jangan disamain Pak. Antara hayalan ya, sama yang asli. Kalau bisa, yang hayalan tuh lebih positif gitu, lebih ramah, lebih baik, lebih lembut gitu loh Pak. Kalau misalkan sama, nggak hayalan, nggak yang asli, lama-lama saya stres. Jadi, udah deh, saya minta jadi hayalan bisa bantu saya. Ya kan, hayalan Pak Randy, hayalan Pak Al. Kenapa pada diem aja ya? Maksudnya? Enggak mungkin. Ini pasti hayalan saya. Mungkin saya harus tenang, ya kan? Merem juga hilang. Tadi kayaknya pas saya buka mata, Bapak udah pindah-pindah. Saya tenangin dulu ya, Pak. Kok masih ada? Wah, ini kelar nih gue nih. Sakit lagi. Ya, berarti bener. Maaf Pak, saya minta maaf. Mau apa tadi?
Nggak ngomong apa-apa, Pak. Saya ngomong minta maaf. Enggak, tadi sebelumnya ngomong apa? Panjang banget tadi. Saya pengen diulang coba. Lupa, saya lupa, Pak. Enggak. Saya masih ingat kok. Tapi saya pengen keluar dari mulut kamu. Coba ulangin yang tadi. Sayang. Kenapa? Saya tuh marah-marah. Kalau jadi bayangan kamu, saya suruh berubah jadi orang yang baik. Yang sopan, lemah lembut. Ya, nggak suka bentak-bentak gitu. Ya enggak? Ya apa enggak? Iya, dikit, Pak. Dikit aja, dikit aja. Jadi itu isi hati kamu selama ini ke saya? Ya? Terus ngapain kamu hayalin saya? Ngebayangin apa kamu? Nggak ngebayangin apa-apa, Pak. Sering ngebayangin saya berarti? Enggak, Pak. Oh. Ya, thank you. Sorry. Ya, saya ke dalam ya. Nggak. Lu dari mana sama Bu Rosa? Tuh Bu Rosa kayaknya kecapean begitu mukanya. Iya. Kok mukanya murung begitu? Emang ada kejadian apa sih? Tadi tuh ini, habis nganterin Bu Rosa ke tempat temennya. Terus beli makanan, pulang. Dek. Gitu doang? Apaan lagi? Masa nggak ada apa-apa jadi begitu mukanya? Ndra, udah deh. Lu sama gua nggak usah main rahasia-rahasiaan segala. Kita nanya begini karena kita khawatir sama Bu Rosa. Iya, saya nggak tahu. Kenapa? Lah, bagaimana sih lu? Apaan perginya sama lu? Lu kok jadi saya yang disalahin sih, Kak? Udah tanya sendiri aja deh. Tanya sendiri. Tuh kan? Mau naruhin ini? Kan begitunya, Im. Tahun orang lagi monyong pagi ditinggalin. Ngomong. Itu maksud gua. Begitunya gua gak demen. Udah, yang penting kita doain aja. Semoga Bu Rosa keadaannya baik-baik aja. Amin. Yuk. Sekar. Semakin dia mengelak, semakin saya percaya kalau dia dalang dari semua kejadian yang menimpa keluarga saya. Tapi gimana caranya ya supaya dia membuka topeng kepura-puraannya dia. Saya harus cari cara, saya nggak boleh kalah dari siasatnya Sekar. Tapi yang saya khawatirkan adalah saya takut dia sedang menyusun rencana jahat untuk menyakiti keluarga saya. Saya harus one step ahead, saya harus satu langkah lebih dulu dibanding Sekar. Saya nggak boleh kalah. Udah ngeliat kerja berarti ya? Enggak, Pak. Kalau soal niat kerja, saya masih niat 100%. Yang benar. Bener, Pak. Nggak percaya saya. Saya sih percaya sama diri saya, Pak. Nggak usah ngomong kayak gitu berulang-ulang. Buktiin aja kalau memang niat kerja. Nggak usah ngedumel begitu. Kenapa capek? Kalau capek tinggal cari aja yang baru, Ren. Ya? Enggak. Kalau memang rasa capek, enggak tadi katanya capek situ. Hah? Sampai ngayalin saya. Saya bilang saya marah-marah. Di mana ya tadi hayalan saya? Posisinya di mana ya? Coba tunjukin ke saya di mana? Di mana? Di mana? Di mana-mana, Pak. Saya minta maaf, Pak. Beneran deh. Tadi saya ngayal kayak saya kecapean. Terus, enggak, bukan kecapean, Pak. Saya cuma capek sedikit. Saya soalnya kalau kerja niat, Pak. Ini Tapi capek ya? dikit. Ya kalau memang sering capek ya nggak usah jadi asisten pribadi saya, ya nggak? Ya kan? Enggak. Baru. Randy selama ini bertahun-tahun kerja sama saya nggak pernah ngeluh. Iya, Pak. Maaf. Nggak pernah ngeluh. Maaf, Pak. Ini kan baru di sini. Iya, maaf, Pak. Masih masa kontrak bukan? Ya kan? Masih masa kontrak kok. Saya bisa gampang aja, mau sudah kontrak di sini gampang saya pecat kamu. Yang punya perusahaan saya kok. Ya, saya minta maaf, Pak. Saya nggak mau kejadian kayak gini lagi ya. Siap, Pak. Cuci muka sana, biar nggak ngantuk, biar nggak capek. Siap, Pak. Siap terus. Lo siap dikerjain, nggak ngeluh.
Baik, Pak. Itu untuk konsultan bisnis kita yang baru, menurut kamu gimana? Kalau saya lihat dari pengalamannya, Bu Marsha cukup layak Pak untuk masuk perusahaan kita. Menurut kamu? Saya idem aja sama Pak Randy. Gak punya jawaban lain? Eh, Harus sama gitu, harus ngikutin orang. Kebetulan pendapat pribadi saya sama kayak Pak Randy. Ya berarti nggak punya pendapat itu. Pendapat pribadi saya konsultan bisnis. Oke. Pendapat saya juga sama. Ya. Ya udah, tinggal hubungin Marsha. Suruh ketemu sama saya lagi. Suruh siap-siap bekerja. Ya. Segera Pak. Semuka. Iya, siap Pak. Minum kopi. Iya Pak. Laporan ini besok buat meeting. Iya Pak. Harus selesai. Iya Pak. Ya. Jangan salah. Rosa ternyata punya nyali juga untuk membalas saya. Saya pikir kemarin karena dia sakit jiwa, dia akan diam saja menyaksikan kehancuran keluarganya. Tapi ternyata saya salah. Kalau Ibu mau, kita bisa membalas Bu Rosa, Bu. Tim kita masih punya Indra, Bu. Apa saya perlu hubungi Johan untuk membalas ke Bu Rosa? Gak usah. Sekarang bukan hanya Aldebaran saja yang mengawasi kita, tapi Rosa juga. Dan kita jangan sampai gegabah. Jangan sampai mereka melihat keganjilan. Saya tahu Aldebaran masih mencoba untuk membuktikan kecurigaannya karena dia tetap menaruh anak buahnya untuk memata-matai kita. Biarkan mereka memantau kita terus. Kita ikuti saja permainan mereka. Tapi Ibu, sebenarnya saya agak bingung dengan pola pikir Ibu. Tapi walaupun sebenarnya saya yakin Ibu pasti sudah pikirkan matang-matang dan pasti sudah menimbang akibatnya. Karangan bunga dari Rosa akan jadi senjata untuk saya.